Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Lo harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan yang pastinya lo terus ingatkan adik-adik untuk tetap menaati setiap protokol kesehatan, yaitu 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, hari ini Lose Ika akan menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan menolong kami dan memimpin kami. Kami sudah bangun dengan sukacita yang baru dan semangat yang baru. Dan kami juga pagi hari ini mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami. Terlebih kami melakukan firman Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, dengan berbunyi demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapari mayat itu dan mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau keluar juga. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah adik-adik, cukup panjang ya firman Tuhan kita hari ini. Tapi kita hari ini sama-sama mau belajar dengan satu tema, yaitu berkatalah yang benar. Berkatalah yang benar. Berkatalah yang benar itu sama artinya dengan jujur. Ya, jujur. Kalau jujur berarti lawan kata dari berbohong. Nah, lo semua tanya dulu sama adik-adik di sini, siapa di sini yang masih suka bohong? Siapa di sini yang masih suka berkata yang tidak benar, baik kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, ataupun kepada saudara-saudara kita dan juga untuk keluarga kita? Jika masih ada di antara adik-adik yang melakukan hal tersebut, lo semua kasih tahu nih sama adik-adik. Tadi kita sudah baca ya tentang Ananias dan Safira, sepasang suami istri. Tetapi ketika mereka tidak jujur, ketika mereka tidak berkata dengan benar, apa yang didapati? Mereka mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang tidak jujur. Karena Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang berkata tidak benar. Maka Rosa juga mau ingatkan untuk adik-adik semuanya. Harus belajar untuk berkata-kata yang benar. Atau mengatakan sesuatu yang benar. Atau jujur. Jangan suka berbohong. Jadi nih kalau mama papanya tanya, sudah kerjakan tugas apa belum? Sudah mah, padahal belum dikerjakan. Tunggu besok pagi sebelum kumpul baru dikerjakan. Atau dibilang lagi diingetin, sudah sekolah minggu apa belum?
Sudah mah, padahal belum sekolah minggu. Nah, Tuhan tidak senang dengan anak-anak yang demikian. Tuhan tidak senang dengan anak-anak yang berkata tidak benar atau berbohong. Karena apa? Kalau kita sudah mengaku menjadi anak-anak Tuhan, kalau kita sudah mengaku menjadi murid-murid Kristus, maka kita pasti juga akan meneladani dari sifat-sifat Tuhan Yesus, yaitu berkata yang benar. Nah, jadi hari ini saatnya kita semuanya untuk belajar lagi berkata yang benar. Ya, berkata yang benar, berkata yang jujur, sekalipun itu bisa saja menyakiti orang-orang di sekeliling kita. Tapi jika itu benar dan jika itu jujur dan itu juga memang benar-benar terjadi, maka seaja kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani mengatakan yang benar, harus berkata-kata yang benar, harus jujur, ya. Dan saya yakin pasti adik-adik semuanya bisa melakukan hal demikian dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Jadi jangan bilang susah lose, enggak bisa lose, pasti bisa. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita meminta pertolongan Tuhan, pasti kita mampu untuk melakukannya. Jadi mulai hari ini, mari kita berkata yang benar, mari kita berkata-kata yang jujur, ya, benar adanya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya Tuhan yang senang atas kehidupan kita, maka kalau kita menjadi anak-anak yang jujur, pastinya juga teman-teman kita, orang tua kita pun juga senang terhadap kita. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk berkata-kata yang benar, untuk berkata-kata yang jujur, baik kepada orang tua kami, teman-teman kami, sahabat kami, bahkan saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan ini sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan berkati juga untuk semua aktivitas kami hari ini, baik dalam sekolah kami, bahkan dalam kegiatan kami di rumah, bahkan kegiatan kami. Segala sesuatu yang ada, yang kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu besok, dadah.